Hey ya, oke selamat sore teman-teman dan di sini kripto sekarang sudah hijau ya. Alasan hijau ya kalian pasti tahu ya karena kemarin Bitcoin ya sedang ngepam ya sekitar jam 12 malam ya, jam 1 malam. Sorry, pagi. Pagi ya, malam malam tuh udah lewat itu. Dan yang langsung aja di sini kita akan cek Bitcoin ya. Dan di sini saya sempat analisa Bitcoin ya, bahwa Bitcoin akan pump atau area mantul di area 116 ribuan. Dan ternyata dia jebol ya. Dan jebol ini ya nama juga analisa, pasti juga ada yang salah ya. Dan kalian lihat ketika dia sudah jebol ke bawah. Nah, ini kalian lihat teman-teman. Ini ada struktur kecil ya. Nah, ini adalah internal struktur ya. Dan ini namanya higher high ya, kemudian lower low, lower high, kemudian lower low, lower high, lower low, dan di break ya, lower lower high-nya di break. Nah, ini ada tanda bahwa market sudah ada potensi membuat struktur baru ya, menjadi ini lower low, ini higher high, kemudian higher low, higher high ya. Bisa seperti itu ya analisanya. Dan kalau lihat secara struktur sih memang begitu ya. Dia akan turun dulu sedikit mencari area resisten support ya. Kalau kita hapus dulu biar enak dilihat teman-teman. Nah, secara tren ya, trend line ya. Di trend line ini dia sudah dekat di area pantulan ya. Area trend line ya. Nah, dan ini adalah area support resisten ya. Kemudian di area sini nih area support ya. Nah, ini double bottom ya. Jadi ini ada potensi naik marketnya ya, teman-teman. Boom gitu ya. Dan sekarang market seperti yang kita lihat ya, berada di harga 115.000 US dollar dan targetnya sih dia akan turun dulu, setelah itu dia akan naik lagi. Nah, naiknya ini berapa? Pertanyaan bagus adalah kita pakai Fibonacci ya. Fibonacci ya. Bisa di sini dia turunnya ataupun paling bagus ya. Apakah dia bisa jebol ya harganya? Bisa ya teman-teman. Dan area yang paling menurut saya masuk akal itu di area harga 113.000 juga ya. Ada dua kemungkinan ya. Kalau dia jebol di bawah ini ya 114, dia bisa ke 113 ya. Dan seperti itu ya. Dan targetnya di sini kita bisa tarik ya. Dari high ke low. Kemudian target 119.000 US dollar ya untuk Bitcoin. Dan kalau kita sudah tahu potensinya akan seperti secondary, maka kita akan bisa lihat koin lain ya. Yang penting Bitcoinnya dulu kita harus perhatikan. Kalau kita tahu arah Bitcoin, maka akan gampang banget kita mencari koin lain atau altcoin lain yang bisa kita trade ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk website cookie.fund. Di sini adalah website yang menampilkan sentimen ya. Dan di sini kita lihat good sentiment, di sini ada XRP, Ethena, Cardano, Tron ya, Bitcoin ya. Dan PP di sini juga ada ya, teman-teman. Oke, kita akan analisa Ethena ya. Kita akan cek Ethena gimana teman-teman. Di sini Ethena naiknya 16% ya. Ini kencang banget.
Nah, bio protokol 25% ya. Kalau kita lihat untuk sorry, ini kita lihat dulu ya. Dexu ya. Kita akan lihat Dexu dulu. Bagaimana? Nah, Dexu di sini di DeFi ya. Itu narasinya lagi kencang ya. Ya, Griff Anon ya. Oke, itu bukan masalah DeFi ya. Kita lebih cari koin yang masih merah dikit ya performanya ya. Masih sabar dulu ya teman-teman, kita akan cari explore naratif ya, top naratif ya. Di sini kita lihat sebelah kanan ada cek ya, ada Oracle, ada AI. Kita ambil yang coba tengah-tengah ya, layer one. Nah, ini ada Bera ya, performa hari ini ya kencang ya. Bitcoin, Ethereum, ini koin-koin for our layer one ya. Nah, dari koin ini saya ngeliat ada XRP ya. Jadi di sini juga performa terbaik, juga ada XRP ya. Kita akan analisa XRP. Gimana teman-teman? XRP. Oke. XRP. Oke, XRP teman-teman. Kalau kita lihat secara chart ya, kita hapus dulu. Kalau daily gimana teman-teman? Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. XRP masih berada di area ranging ya teman-teman. Nah, ini area support. Kemudian di area ini area support, ini area resisten ya. Dan kalau kita bisa lihat ini XRP kalau kita tarik tren ya, ini masih ada potensi naik ke 3,19 ya US dollar ya, masih ada chance untuk kenaikan ya. Apakah bagus untuk beli di sini ya? Menurut saya sih oke aja beli di sini ya. Cuman balik lagi, kalau kita beli di sini, kalau dia naik 5% ya kita jual aja ya. Nggak usah tinggi, nggak usah hold, apa namanya, kalau kalian mau lama di hold juga nggak masalah ya. Tapi kalau kita mau trade ya, mau beli spot ala trade cepat-cepat atau scalping ya, cari 5% aja ya. Kalaupun dia turun ya, turun misalnya harganya, biarkan dulu dia turun sampai benar-benar masuk di area key level. Mungkin kalian bisa masuk di harga 2,7 US dollar ya. Dan di sini ada area chance untuk beli juga. Jadi ada dua pembelian. Dan di sini adalah area rata-rata kalian harganya ya, di tengah-tengah itu. Nah, kalaupun harga naik 5% aja, itu udah baru break even ya. Tapi kalau naik ya sampai ke area entry kita yang pertama, itu udah, menurut saya udah oke. Tinggal jual aja nggak masalah. Kita akan cari lagi koin seperti itu gitu teman-teman. Oke. Untuk Pengu ya, Pengu saya akan cek Pengu ya teman-teman. Nah, di sini Pengu secara tren saya ngelihat ini ada potensial teman-teman. Yang pertama di sini kalau kita lihat chart pattern ya, ini adalah cup handle ya. Jadi cupnya, ini handle-nya ya. Dan kalaupun kita beli di sini, menurut saya sih nggak bisa kita timing the market ya, karena kalaupun kita beli sekarang ya, kalaupun turun ya kita beli lagi ya teman-teman. Tapi belinya itu benar-benar kita riset dulu sebelum kita beli ya, apakah masuk di area key level atau tidak. Kalau tidak, lebih baik kita tunggu market benar-benar masuk di area key level yang terbaik ya. Sorry, saya lagi pilek teman-teman.
Oke, dan sini ada bullish flag ya, kalian paham kan, ada bullish flag di sini. Nah, ini ada menandakan bahwa market ada chance untuk breakout ya. Ini pantulan 1 2 3 ya. Ini kalau dia break turun lagi, retest, naik ya. Target dari low ke atas, kita tarik juga dari low ke atas. Ini targetnya di sekitar harga pengu ya, 0,06. Sekarang harganya 0,03 ya. Jadi itu ada chance ya teman-teman untuk pengu bisa ke kurang lebih 66% ya dari sekarang. Ya, kalaupun turun ya biarkan dulu turun ya. Jangan dulu masuk ketika dia sudah masuk di area key level yang terbaik, itu di situ bisa kita hajar. Dan terakhir adalah kalau kita membeli koin ya, itu pastikan komunitasnya besar, banyak, holder juga banyak, dan terpenting juga adalah market cap-nya ya. Kalau market cap besar itu agak sulit market itu di rakpol ya. Untuk itu jadi mencari koin yang naiknya ribuan persen tuh ada, cuman risikonya besar. Kalau kita beli koin yang seperti ini ya, kayak pengu ini ya, cuannya memang sih nggak seberapa, tapi kita aman. Dan itu pilihan ya. Kalau kalian main agresif dan main santai itu tergantung dari style ya, style kalian ya. Style saya sih yang santai-santai aja. Yang penting kalau modal kecil main kripto itu agak sulit untuk berkembang ya. Bukan agak sulit, bukan, lebih lama ya. Kalau kalian modal kecil main future itu bisa 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 kali 2 kali 3 duitnya. Cuman pertanyaan satu, harus disiplin dengan ketat ya, itu aja. Jadi itu aja sih kata-kata hari ini ya. Semangat terus ya, sering coba backtest dan belajar baca sentimen market. Terima kasih dan selamat share ya teman-teman.